لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله بها يثبت الإيمان Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikrullah merupakan perkara pokok di dalam Islam. Banyak ayat-ayat di dalam kitab suci Al-Quran, Allah berfirman berkenaan dengan zikrullah tersebut. Seperti surat Al-Ahzab ayat 41-42. Ya ayyuhallazina amanuzkurullahi zikran kasiran wasabbihu bukratan wa asilan. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Ahzab ayat 41-42 ini memerintahkan orang-orang beriman, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah. Kedudukan perintah ini, apakah hukumnya wajib atau sunnah, kita tidak mengetahuinya. Karena kita tidak bisa mendalilkan sebuah dalil. Dalil zikir ayat 41-42 ini. Tetapi mendalilkan, mengeluarkan hukum dari dalil ini, apakah hukumnya wajib ataupun sunnah, kita bukan ahlinya. Karena kaedah-kaedah fikih mengeluarkan hukum dari sebuah dalil, ada kaedah-kaedahnya, yang itu bukan ahlinya kita, itu ahli fuqaha, ahli fikih. Namun di sini, kata Allah berzikirlah itu menunjukkan perintah. Dengan demikian, yang diperintahkan itu siapa? Di dalam surat Al-Ahzab ini, ayat 41-42, yang diperintahkan itu adalah orang-orang yang beriman. Sama dengan kita melaksanakan puasa. Hai orang-orang beriman, berpuasalah sebagaimana orang-orang sebelum kamu berpuasa. Yang diperintahkan itu orang yang beriman. Begitu juga dengan zikrullah. Kita diperintahkan untuk zikrullah, menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Zikran kasiran. Batas jumlahnya tidak terbatas. Namun, di dalam surat Al-Hadid ayat 16, ternyata orang-orang beriman itu juga belum melaksanakan zikrullah. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ani lillazina amanu an takhsa'a qulubuhum li zikrillah. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah? Ternyata hati orang-orang beriman itu ada yang belum tunduk untuk mengingat Allah. Taksa'a qulubuhum, hati mereka belum tunduk. Dan mereka adalah orang-orang yang beriman. Mereka orang-orang beriman. Siapa orang beriman itu? Ya, siapa saja orang yang beriman. Apakah dia pejabat pemerintah, penguasa, pelajar, orang tua, orang awam, orang-orang
alim, orang awam. Jadi artinya di sini, orang-orang alim itu orang-orang yang beriman. Orang-orang alim itu orang-orang yang beriman. Tetapi hati mereka belum tunduk untuk mengingat Allah. Ini Allah sendiri yang menyatakan di dalam surat Al-Hadid ayat 16. Artinya, saudara-saudara ikhwanul muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita harus menundukkan hati kita agar senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita harus senantiasa mendawamkan zikrullah itu. Zikran kasiran, zikran secara terus-menerus setiap saat. Sebelum kita mempunyai kemampuan zikran kasiran, zikran sebanyak-banyaknya, maka terlebih dahulu kita melatih zikir kita itu dalam jumlah-jumlah bilangan tertentu. Tetapi bagaimana zikir itu yang paling afdol? Zikir yang paling afdol itu adalah ketika zikir itu ditalkinkan oleh guru mursyid kepada kita. Sehingga zikir itu tadi langsung menghujam ke dalam kalbu kita. Ketika zikir itu menghujam ke dalam kalbu kita, di saat itulah zikir itu hidup di dalam kalbu. Zikir itu betul-betul hidup sehingga menimbulkan sesuatu energi dan menimbulkan sesuatu cahaya di dalam kalbu kita. Jadi sasaran tembak zikir itu adalah ke dalam kalbu. Kalau sudah kita hantamkan, hujamkan zikir itu senantiasa ke dalam kalbu, mudah-mudahan hati kita akan menjadi tunduk untuk senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini sangat sederhana sekali kelihatannya zikir itu untuk menundukkan hati. Tetapi persoalannya tentu tidak sesederhana itu. Oleh kerana itu, ikhwanul muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah hati anda itu hati yang tunduk ingat Allah Subhanahu wa taala. Manakala hati itu tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita itu akan keras, hati kita itu akan mati. Ketika itulah kita termasuk orang yang merugi. Wabillahi tauhid wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.